Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman sekalian. Di hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun secara online. Dan mudah-mudahan meskipun pertemuan kita secara online tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman sekalian, di pagi hari ini di hari ini Ustadz akan menyampaikan materi baru terkait materi PKN ini ya. Apa Ustadz? Nah, setelah ini Ustadz akan sampaikan ya. Tapi sebelumnya Ustadz akan membacakan satu ayat di Quran surat Ali Imran ayat 110 ya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Langsung ya, teman-teman sekalian, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia era globalisasi. Ya, kemarin beberapa hari waktu yang lalu kita sudah membahas tentang peran Indonesia ini dari ASEAN ya. ASEAN, kemudian peran Indonesia dalam negara-negara ASEAN. Nah, hari ini kita membahas tentang politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu apa itu globalisasi, ya. Jadi teman-teman, contohnya adalah teman-teman bisa menggunakan handphone, kemudian teman-teman bisa memesan makanan melalui Grab, Gojek, kemudian teman-teman bisa menggunakan transportasi yang lebih cepat. Itu adalah pengaruh dari globalisasi ya. Jadi globalisasi adalah bagaimana segala potensi-potensi ya dari teknologi atau dari lainnya itu dikembangkan ya. Jadi segala aktivitas kita itu lebih dimudahkan. Itulah maksud dari globalisasi. Tetapi Ustadz akan menjelaskan tentang apa arti dari globalisasi dari menurut definisi ya. Jadi di sini teman-teman ya, globalisasi adalah proses mendunia atau menjadi satu dunia. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya umum ya. Globalisasi berarti sesuatu hak yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh jagat raya. Jadi globalisasi ini sangat erat teman-teman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika kita berbicara globalisasi, maka itu sangat erat dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Itu ya. Contoh misal yang dulu kita mungkin eyang-eyang kita atau kakek-kakek nenek kita, buyut-buyut kita itu dulu ketika haji teman-teman ya, dari Indonesia menuju ke Mekah itu membutuhkan waktu 2 bulan ya, naik kapal. Tetapi sekarang ada teknologi, orang-orang yang ingin berhaji atau berumroh itu lebih cepat ya, karena apa? Ada transportasi pesawat ya. Inilah yang dimaksud dari perkembangan teknologi atau dimaksud dengan globalisasi. Itulah ya. Yang dulu seperti contoh masih surat menyurat dikirim ke kantor pos, kemudian nunggu beberapa hari baru nyampe. Nah, sekarang tidak, ada WhatsApp ya, ada apa? Instagram, ada Telegram, ada apa lagi? Ada Facebook ya. Ini adalah pengaruh dari globalisasi dari bidang teknologi. Jadi untuk apa? Menjangkau eh, seluruh hal yang lebih luas. Nah, ini maksudnya adalah globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi teman-teman. Jadi adanya globalisasi menyebabkan perdagangan lintas negara menjadi semakin leluasa. Jelas ya, karena apa? Transportasi lebih mudah, teknologi lebih mudah, jalur komunikasi juga lebih mudah. Oleh karena itu, negara-negara yang maju tergabung dalam G8 ya. Pada bulan Juli 2001, G8 mengadakan konferensi tingkat tinggi di Italia. Ya, dalam KTT itu, konferensi ini ya, tingkat tinggi, mereka sepakat memberlakukan pasar bebas. Kelompok antar negara G8 itu
adalah Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, Kanada, dan Rusia. Globalisasi sangat mempengaruhi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang iptek. Ya, ini adalah uh, pengaruh dari globalisasi. Ya, dari bidang ekonomi kita lihat teman-teman. Wujud nyata dari pengaruh globalisasi adalah terjadinya perdagangan bebas antar negara. Ya, ada impor, ada ekspor, kemudian antar negara membuat pabrik di wilayah tertentu. Ya, kemudian mereka membuat suatu perusahaan-perusahaan yang dimana ada potensi-potensi alam yang luar biasa. Ini pengaruh globalisasi, pasar bebas. Ya, bagi negara-negara yang telah maju, mereka lebih menguasai dan bebas bergerak. Kenapa? Karena mereka punya teknologi yang lebih canggih daripada negara-negara yang berkembang. Ya, mereka lebih mudah. Contoh saja waktu itu, ya, antar nelayan masih memakai jaring yang manual, yaitu pakai manusia. Tetapi negara-negara lain mengambil ikan menggunakan kapal yang besar, jaring yang canggih, ya. Jadi sekali menjaring itu ada puluhan ribu ton yang mereka tangkap. Ya, ini merupakan suatu perbedaan bagaimana teknologi dalam bidang ekonomi itu sangat ditentukan. Ya. Nah, ini karena mereka telah memiliki pengetahuan yang tinggi dan permodalan besar, jelas, ya, modal yang besar, ya, karena mereka negara-negara yang besar juga. Ya, sebaliknya negara yang tidak mampu tidak dapat berperan secara maksimal sesuai tuntutan ke global. Nah, itu teman-teman, ya. Sekarang di bidang sosial budaya, globalisasi juga dapat mempengaruhi kehidupan dan budaya manusia. Bentuknya seperti pola makan, gaya hidup, dan cara berpakaian. Bahkan sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Nah, ini teman-teman harus perhatikan, ya. Jadi pengaruh globalisasi dalam bidang sosial. Misalnya, rasa gotong royong menurun dan sikap perseorangan lebih menonjol. Egoisme, suka menyendiri, nggak peduli sama orang lain, ya. Nah, kita sebagai pelajar, kamu sebaiknya tidak mengikuti budaya-budaya asing, apalagi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sebaliknya, kamu harus menunjukkan kepribadian bangsa, ya. Jadi pengaruh dari luar teman-teman itu teman-teman harus perhatikan, ya. Jangan semua langsung diambil. Ada penyaringan. Oh, ini pengaruhnya bagus. Ini buruk. Itu. Agar apa teman-teman bisa sadar. Ya, kira-kira apa yang baik, apa yang buruk. Jangan diterima semua. Ya. Tanyakan kepada orang tua, "Bu, kalau aku seperti ini salah atau benar?" Ya. Tanyakan kepada ustadz-ustadzah. Ustadz-ustadzah, bagaimana kalau aku melakukan ini? Apakah ini benar atau salah? Dari mana? Dari negara lain. Ya. Itulah fungsinya dari kita menuntut ilmu, agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk dari pengaruh-pengaruh luar. Ya, itu teman-teman. Dan terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak makin pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi. Bukan hanya itu, sektor lain seperti dunia informasi juga berkembang sangat pesat. Teknologi yang serba canggih akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia yang tadi Ustaz jelaskan, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Teman-teman harus tahu bahwa politik yang dipakai oleh Indonesia adalah politik bebas aktif. Ya, Ustaz akan jelaskan. Politik luar negeri bagi Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan strategi negara dalam mencapai tujuan nasional. Politik suatu negara sesuai dengan falsafah negaranya. Begitu juga dengan Indonesia. Politik negara Indonesia sesuai dengan Pancasila. Ingat, ya, politik negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang merupakan keberadaan dan dasar negara. Politik negara kita adalah bebas aktif. Ya. Ingat, politik negara kita adalah bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional. Ya, maksudnya tidak memihak salah satu blok. Ya, tidak memihak negara ini, tidak, tapi Indonesia memiliki pendirian yang kuat dan menempuh dengan caranya sendiri dalam menangani masalah. Aktif artinya
ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Nah, kita bisa melihat waktu itu peran Indonesia dalam negara ASEAN. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara yang bisa mempersatukan antar negara-negara. Nah, ini teman-teman, ya. Itu maksudnya dari bebas dan aktif. Politik kita, ya, menggunakan politik bebas aktif sesuai dengan apa? Iya, sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita dan kepribadian kita. Nah, dasar kedua, dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu Pancasila sebagai landasan idealnya dan Undang-Undang 1945 dan amandemennya. Jadi inilah dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Tidak boleh keluar dari dua hal ini, ya. Jadi kalau keluar, nah berarti itu harus kita koreksi kira-kira apa yang salah, ya. Nah itu teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Terima kasih Ustadz ucapkan teman-teman sudah mendengar video ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan Ustadz doakan teman-teman menjadi orang-orang sukses nanti ke depannya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, bisa bermanfaat untuk umat nanti, ya. Ingat, apapun cita-cita kalian, jadilah penghafal Al-Quran. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.